Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama pada mata kuliah tarjamah. Kali ini Pak kita sudah sampai pada video yang ke-12. Ya, saya Muhammad Zikrul Hakim Al-Ghazali akan memaparkan secara singkat tentang bagaimana strategi dan kiat-kiat praktis menerjemahkan teks bahasa Arab. Ada bahasan banyak di sini, akan tapi di video kali ini kita akan fokus pada 3 bahasan, yaitu pemanggilan para kalimat, pengurangan dan penambahan. Pemanggilan verb dan kalimat kita sering menjumpai dalam buku-buku bahasa Arab yang seringkali berupa kumpulan paragraf atau alinea yang sangat-sangat panjang dan tidak disertai tanda baca yang memadai, sehingga sebagai penerjemah kita selalu merasa kebingungan dalam menerjemahkannya, sehingga kita perlu melakukan pemanggilan paragraf dan menambah tanda-tanda baca tersebut sehingga kita nantinya bisa mudah menerjemahkan dan terjemahan kita dapat difahami oleh pembaca. Pengurangan atau subtraction. Ada memang beberapa kata dalam bahasa Arab yang tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antara lain adalah huruf-huruf yang bersifat sebagai tambahan atau ziyadah. Kita lihat contoh berikut. Minal ma'lum anna ahamma masdaraini min masadiris syariah al-islamiyah ma kitabullah azza wa jal wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama wal masdarani al-asasiyani li tashri'il islami wa sari ahkamil islam. Kita fokus pada kata min. Min pengurangan dalam penerjemahannya. Artinya kita tidak menerjemahkan kata min, sehingga penerjemahan yang baik adalah menjadi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dua sumber terpenting syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Keduanya merupakan dua sumber utama dalam syariat Islam dan semua hukum Islam. Di situ sepertinya saya kasih garis buka kurung tutup kurung, artinya ditambahi pun boleh atau dikurangi juga nggak apa-apa, atau dibaca pun boleh atau tidak dibaca pun juga nggak apa-apa, sudah bisa difahami. Selanjutnya yang perlu pada pengurangan dalam kata-kata kalimat soal ini adalah kata sambung, huruf athof seperti summa fa waw, dan juga huruf istinaf atau huruf di awal kalimat bahasa Arab. Kata sambung seperti ini biasanya diterjemahkan dalam tanda baca koma. Jika ada kata sambung itu berturut-turut, maka yang dibaca cuma yang terakhir saja yang bisa diterjemahkan menjadi kata dan. Sering juga wawu dan fa itu hanya sebagai pemanis atau mujamalah di dalam bahasa Arab, yang jika diterjemahkan nanti akan menjadikan bahasa Indonesia secara harfiahnya menjadi rancu. Kita lihat contohnya, wal matlub minal insan ayatakhalla an sifatir rububiyyah wa sifat asyaitaniyah wa ayatamassaka wa tahalla bi sifatil ubudiyyah. Kita fokus pada wawu yang kita garis bawahi. Artinya yang dituntut dari seorang manusia, yang dituntut dari manusia bukan, dan yang dituntut bukan seperti itu. Ya. Selanjutnya, huruf atau kata yang berfungsi sebagai taukid ini juga ada pengurangan atau dibuang dalam menerjemahkan, karena seperti halnya huruf inna, kot, lakot ini dan masdar yang kedudukan sebagai maf'ul mutlak, frase atau idiom dan taukid juga tidak perlu untuk diterjemahkan secara harfiah, cukup diterjemahkan menjadi kata sangat. Kita lihat contoh lakot. Ittala'tu ala kitabil mawsu'ah al-yusufiyah fi bayani adillat sufiyah wajadtu kitaban mali'an bil ilmi wa ghuziran jiddan bil adillah as-sarihah minal kitab was sunnah wa aqwal ahli alam. Lakot di situ artikan kita saya benar-benar atau saya sungguh-sungguh, boleh, atau saya sebenarnya telah menelaah kitab, boleh seperti itu. Al-mawsu'ah fi adillati as-sufiyah yang menurut kitab yang sangat ilmiah dan nuktah.
Selanjutnya, yang ada pengurangan juga itu sering acap kali kita temui pada kata ganti atau dhamir yang berlebihan. Dalam bahasa Arab, penggunaan kata ganti dalam bentuk dhamir hampir selalu terjadi dalam jumlah yang berlebihan. Sehingga kita terasa rancu jika semua dhamir tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dhamir-dhamir tersebut hanya diterjemahkan 1 atau 2 saja cukup. Sedangkan yang lain perlu dibuang karena sifatnya adalah menjadi mujamalah. Kita lihat contohnya, min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khalaihi ar-rasyidin hatta wafatil Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah alaihi wasallam lam tu'rafu sufiyah la bi ismiha wala bi rasmiha wala bi sulukiha bal nuta. Kita mendapatkan dhamir-dhamir yang banyak pada kalimat, semisal di sini la bi ismiha, la bi rasmiha wala bi sulukiha. Ini tidak perlu kita terjemahkan semuanya, akan tapi cukup dengan seperti terjemahan berikut ini. Sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin hingga wafatnya Imam Hasan Basri, istilah tasawuf tidak dikenal baik nama, tulisan, praktek, dan lain-lain. Kita cukup memberikan tanda baca atau tanda baca. Selanjutnya, yang kelima yang sering ada pengurangan adalah kata asbaha kana dan semacamnya juga seringkali tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya contoh, asbaha wadhihan ladal kathirin al-an ana ilma lagha syai' wa anta alim lagha syai' akhar ragma ma bainahuma min salati wa thiqah. Asbaha kita tidak perlu menerjemahkan, bahkan kita perlu menguranginya. Kita bisa artikan seperti ini. Sekarang jelaslah bagi kebanyakan orang bahwa ilmu lughah, ilmu bahasa merupakan satu hal dan pengajaran bahasa merupakan hal lain, meskipun di antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Tidak kita terjemahkan sudah menjadi kejelasan, akan menjadikan kaku seperti itu. Maka cukup dengan sekarang jelaslah bagi kebanyakan orang, seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah af'al asyuru'i. Ini yang sering dikurangi dalam penerjemahan. Af'al asyuru'i seperti bada'a syar'a, indafa, intalaqa, ja'ala, akhadha. Ya, sering tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita ambilkan contoh, akhadha ilmu al-lughah yu'addi dawran muhimman fi majali ta'lim al-lughah ala janabiyyah wa basariyah wa ghairu dhalika. Kita fokus pada kalimat akhadha. Tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat penerjemahannya. Linguistik atau ilmu bahasa memainkan peranan penting dalam bidang pengajaran bahasa asing. Lebih-lebih setelah Perang Dunia Kedua. Peran ini telah mengambil bentuk sistematis ketika banyaknya guru yang menerapkan temuan-temuan linguistik dalam bidang profesi pengajar mereka. Linguistik ilmu bahasa memainkan peran penting. Ya, akhadha diartikan mengambil peran penting, atau tidak bisa diartikan ilmu langsung yu'addi ilmu lughah, memerankan peran penting. Artinya di sini af'al asyuru itu sebagai mujamalah. Selanjutnya penambahan. Di sisi lain ada pengurangan, selanjutnya juga ada penambahan. Dalam beberapa kasus penerjemahan teks bahasa Arab secara harfiah menyebabkan hasil terjemahan pun kurang enak untuk dibaca, ataupun bahkan bisa membuat kebingungan dari pihak sang pembaca. Beberapa teks berbahasa Arab itu menghendaki adanya penambahan 1 atau 2 kata ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh. Walakin hadza kulluhu kana yazidu fi qalaqi wa yudha'ifu ittarra bi amma min wasilati ila tahtimi hadhil quyud
ala sabilil firar wa najah. Nah, seperti itu. Itu ada dua contoh ya. Saya ambilkan satu contoh saja. Walakin hadza kullihi kana yazidu fi qalaqi wa yudha'ifu at-tarabi. Kita artikan, namun di sini justru, namun ini justru semakin menambah kegelisahan dan keraguanku. Walakin hadza kulluhu kana yazidu. Ada penambahan kata justru yang tidak ada pada konteks bahasa sasarannya, bahasa sumbernya. Dan ini perlu sekali. Jika kita tidak menambahkan kata justru di sini atau sesuatu yang melengkapinya, akan menjadikan suatu kerancuan. Misalnya kita menanggalkannya. Namun di sini semua semakin menambah kegelisahan kegundahan. Bisa, tapi akan lebih baiknya menggunakan kata justru. Ada banyak contoh yang di bawahnya itu bisa ditelah sendiri. Setidaknya ada beberapa tips untuk kata-kata yang menjadi pengurangan dan penambahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari materi berikut ini. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat dan membawa barokah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.